Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku Muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Qom Muslim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah turunnya maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku Muslim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk mengaji di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah yaitu surah kedua di Al-Quran ya sahabatku semuanya ya. Yang artinya adalah sapi betina ya. Ini termasuk ke golongan surah Madaniyah, yaitu suatu surah yang turunnya di kota Madinah ya sahabatku ya. Surah kedua ini terdiri dari 286 ayat ya. Karena Al-Quran sahabatku semuanya turunnya hanya di dua tempat saja. Pertama di kota Mekah yaitu disebut Makkiyah, dan kedua di kota Madinah disebut Madaniyah. Itu hanya di dua kota saja ya sahabatku semuanya. Nah, kalau Al-Baqarah ini ya turunnya di kota Madinah ya. Di kota Madinah otomatis disebut golongan surah Madaniyah ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya sahabatku, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanat sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Walau alam itu hanya Allah ya yang tahu maknanya. Selanjutnya di ayat keduanya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu kitab Al-Qur'an ini tidak ada ya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya.
Yang di ayat ketiganya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Di ayat kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Ayat 13. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan pada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allahu yastajiu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaika alladzina ashtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya, kita tentunya sebagai manusia tentunya diberi akal pikiran ya sahabatku ya. Nah, maukah kita pandai mensyukuri nikmat Allah tersebut ya. Dan di sini ya di Al-Quran di surah Al-Baqarah ini sahabatku semuanya ya, Allah sudah menegaskan ya bahwa ini Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Al-Quran adalah petunjuk ya. Petunjuk itu bagaikan kita kalau kita mau ke Jakarta, otomatis ya perjalanan itu jika pengen selamat dan pengen ke tujuan Jakarta, ada petanya ya,
ada petanya, ini ada ininya, jalan ke sini, sini, supaya pertama sampai dan kedua tentunya selamat dulu ya, selamat dan mudah sampai gitu ya. Nah, untuk manusia dan jin juga, untuk kehidupan juga ya, ini ada petunjuknya yaitu apa? Al-Qur'an. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa ya, yang bertakwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, yang gaib itu apa saja? Yang gaib itu adalah yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nggak kelihatan tapi Allah itu ada. Yang kedua kita beriman kepada para malaikat Allah ya. Nggak kelihatan tapi mereka ada, mencatat ama baik ama buruk ya dan menjaga kita. Yang ketiga ada apa? Jin. Jin nggak kelihatan tapi ada. Setan nggak kelihatan tapi ada menggoda kita. Nah itu yang gaib, semuanya ada tapi nggak kelihatan ya sahabatku ya. Melaksanakan sholat. Nah ya kita harus melaksanakan sholat kalau mau predikat kita menjadi orang yang takwa. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi harus infak atas sedekah atau infak ya, atau zakat ya sahabatku ya. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi nanti kelak ada akhirat ya sahabatku ya. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung itu percaya kepada yang gaib. Kedua, apa? Melaksanakan sholat dan menginfakkan rezeki yang sudah diberikan kepadanya ya sahabatku ya. Nah, gitu ya sahabatku ya. Selanjutnya, sesungguhnya orang yang kafir. Nah, ya, seorang yang kafir itu sama saja. Sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Ya. Selanjutnya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit ya sahabatku ya. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang yang kurang akal? Itu beriman, ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan pemimpin mereka, mereka sesungguhnya berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan berolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi kita ya hidup di dunia ini sahabatku ya, semuanya ada petunjuknya yaitu untuk Al-Quran. Apa saja yang seorang yang beruntung, yaitu pertama orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat ya, menginfakkan rezeki ya yang sudah Allah berikan ya. Itu ya sahabatku semuanya. Jadi kita ya sebagai manusia harus mau melaksanakan semuanya jika ingin beruntung ya. Nah, kita introspeksi di kita masing-masing nih. Apakah kita sudah seperti itu atau belum ya? Atau kita masih berbuat salah ya? Kan Allah Maha melihat. Kenapa kita tidak mau beriman ya? Dan juga tentunya orang yang berpura-pura beriman itu memperolok-olok padahal memperolok diri sendiri ya.
Itu ya sahabatku semuanya, yuk sahabatku kembali kepada jalan yang benar, pelajari Al-Qur'annya ya, maknanya dan jalankan semua perintah Allah dan jauhi semua larangan yang sudah Allah tetapkan. Oke sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.